Yang paling gue suka, yang bikin gue tertarik sama motor ini adalah ini kayaknya satu-satunya motor yang punya bagasi di bagian tengah sini. Kalian tahu motor super sport MV Agusta Super Veloce 1000 yang ini? Gimana jadinya kalau dibikin ada versi mininya dan full otomatis, alias transmisinya itu full otomatis. Ya, ini dia KJ Motor Cito 150. Kita lihat lebih detail. Apain sih ini orang? Sebelum gue mulai ngebahas motor imut yang satu ini, gue mau ngucapin terima kasih kepada KJ Motor yang udah ngasih kesempatan gue untuk explore Lombok barengan teman-teman gue, Alit, Jamet, menggunakan motor-motor KJ. Ya, muncul lagi cuy satu motor, ini terobosan yang menurut gua cukup wow ya dari pabrikan KJ Motor. Setelah sebelumnya mereka mendobrak pasar dengan meluncurkan SR-V 250 yang bertransmisi otomatis. Kali ini mereka coba bermain-main dengan motor kecil. Seperti kalian lihat sekarang, ini di depan gua udah ada Cito 150. Dan yang paling gue suka, yang bikin gue tertarik sama motor ini adalah bodinya cuy. Ini bener-bener definisi bodinya, desain bodinya yang menurut gua ini kayak Super Veloce versi mini. Yoi, cocok banget sama badan gue yang versi mini ya. Dan nggak cuma itu aja, motor ini bakal sangat menyenangkan dipakai di dalam kota ataupun di komplek. Kenapa? Karena basis mesinnya itu udah seperti motor Matic. Tinggal kunci kontak, nyalain, betot, gaser, langsung jalan. Anjay, jadi sesimpel itu. Oke, apa aja kehebatan motor ini, spesifikasinya seperti apa? Langsung aja, siapa tahu di sini ada yang tertarik. Gue mau bahas lebih detail lagi. Kita mulai dari bagian kayak kakinya. Let's go. Pertama, kalau kalian lihat di bagian depan, khusus bagian kayak kaki ya, mata kalian langsung akan tertuju ke bagian suspensi depan. Dimana suspensi depannya, walaupun motor ini mini, kecil, imut, suspensi depannya nggak main-main cuy. Langsung dibekali dengan tipe upside down. Upside down ini menurut gue juga cukup proper. Gue lihat secara detail, build quality-nya juga cukup rapih ya. Dan kalau kalian lihat di bagian lingkar rodanya sendiri, ini udah dipasangin lingkar roda yang diameternya kecil. Mengikuti bagian bodinya juga yang dimensinya mungil. Velgnya udah pakai model palang. Dan palangnya menurut gue ya sosok lah ya. Gue nggak bisa bilang bagus, juga nggak bisa bilang jelek juga gitu. Jadi di tengah-tengah aja, mid juga, tergantung selera juga. Tapi balik lagi, lingkar rodanya yang depan ini pakai ring 12, ukuran bannya itu 90/90, sedangkan yang belakang itu pakai ring 10. Jadi dia lebih kecil ya. Dan ukuran bannya itu dia lebih lebar karena ukuran bannya 100/90 ring 10. Dan untuk masalah pengereman di motor ini juga udah dibekali dengan disc brake atau rem cakram. Untuk diameter cakramnya ini cukup lebar juga, yaitu 220 mm. Nah, untuk di bagian belakangnya, motor ini menggunakan dual suspensi dan sudah dilengkapi dengan suspensi yang ada tabungnya seperti ini cuy. Dengan posisi shock breaker yang ada tabungnya, bikin tampilan motor ini jadi kelihatan lebih sporty lagi. Untuk konfigurasi roda belakang tadi udah gue sebutin, rem belakang juga udah disc brake. Knalpot di sisi kanan udah pasti. Cuman ya nggak ada cover yang desainnya menurut gua futuristik seperti bagian body-bodinya ya. Biasa aja, sosok juga seperti bagian velgnya. Gua nggak bisa bilang bagus, tapi nggak bisa bilang jelek juga. Tergantung selera juga. Dan seperti inilah konfigurasi mesin motor Matic itu dicolok di motor yang notabene adalah motor batangan. Walaupun dimensi motor batangannya kecil ya. Gimana menurut kalian? Kelihatan aneh nggak? Tulis di komen ya. Di awal video tadi gue udah bahas ya, salah satu yang menarik dari motor ini adalah desainnya. Desainnya itu menurut gue sporty, futuristik banget. Dimana kalau kalian lihat untuk seluruh bagian body-body ini menggunakan bahan plastik. Mulai dari fairing depan, bagian cover tankinya ada lagi di dalam ya. Dan cover tanki ini menyatu sampai ke bagian body belakang. Untuk lampu depan ya, gue suka banget desainnya. Dia benar-benar minimalis futuristik, hanya mengandalkan satu buah lampu seperti ini, dan ini lampu depannya juga udah LED. Dan yang di lampu belakangnya ini juga keren banget, senada dengan bagian depan yang dibikin simple, minimalis gitu ya. Tapi kelihatan kalau ngeliat dari belakang tuh kayak seolah-olah buntut pesawat jet tempur gitu cuy ya. Untuk lampu sennya dibikin terpisah, dia ada di bagian spakbor untuk yang belakang. Sedangkan yang depan ada di bagian bawah fairingnya. Aksen di bagian fairing depannya juga menurut gua kece banget ya. Ada kayak fairing-fairing tambahan yang bikin seolah-olah motor ini bagian fairingnya terlihat aerodinamis banget. Scoop atau fairingnya itu ada di sisi samping sini cuy.
Ini kece banget sih ya. Mirip kayak desain yang ada di Ducati gue ya, yang kemarin sempat gue posting juga, yang ini. Nah, ya kan? Cuma bedanya kalau ini ya lebih proper aja, dibikin sama pabrikan dari Kijia Motor. Walaupun dimensi motor ini nggak gede-gede amat, bahkan bisa dibilang mungil gitu ya, tapi bukan berarti motor ini punya tenaga yang juga pas-pasan atau mungil juga. Kenapa? Karena motor ini sejatinya udah dibekali mesin yang kapasitasnya adalah 150 cc. Lebih tepatnya itu kalau nggak salah 149,3 cc gitu ya. Tipe mesinnya adalah 1 silinder SOHC dan berpendingin udara. Untuk bor dan stroke-nya itu adalah 57,3 dikali 57,9 mm. Motor ini kalau digeber habis-habisan menghasilkan tenaga sebesar 9 kW per 8000 rpm. Nah, torsinya juga lumayan nih, mencapai 12,2 Nm di putaran 6000 rpm. Semuanya sudah menggunakan full injeksi, starternya juga sistem elektrik, dan udah pasti karena motor ini motor matic, untuk mentransfer daya dari mesin ke roda belakang menggunakan belt CVT. Dari tadi gue ngomongin motor ini kecil. Sekecil apa sih emang motornya bang? Nah, ini dia nih cuy. Untuk masalah dimensi, sebenarnya motor ini punya panjang yang mencapai 1800 mm. Untuk lebarnya sendiri adalah 780 mm dan tingginya mencapai 980 mm. Wheelbase-nya sendiri ini cukup pendek ya, karena dimensi motornya juga nggak terlalu gede, yaitu 1300 mm. Nah, untuk bagian tinggi joknya sendiri sampai ke bagian tanah itu setinggi 745 mm. Jadi sebenarnya masih termasuk sangat rendah untuk ukuran motor berkapasitas 150 cc. Ground clearance-nya atau jarak mesin ke tanahnya yaitu 135 mm. Berat keseluruhan motor ini mencapai 106 kg. Itu kalau dihitung-hitung sebenarnya mirip-mirip sama berat motor bebek zaman tahun 2000-an ya. Berarti juga segitu-gitu juga tuh, antara 95 sampai 105 kg. Dan kapasitas tangkinya motor ini kalau kalian lihat ya di bagian depan ini sanggup menampung bensin sebanyak 9 liter. Buat kalian yang berminat, motor ini tersedia dengan 4 varian atau 4 pilihan warna. Yang pertama itu dikasih nama Space Silver seperti ini. Yang kedua Arctic White seperti ini. Yang ketiga ada Vitality Red yang kayak gini. Dan terakhir ada Day and Night Black yang tampilannya seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan karakter atau selera kalian. Bang, yang menarik di motor ini tuh apa sih? Kalau cuma motor, rodanya 2 ya sama-sama aja gitu kan. Apalagi sekarang kapasitas mesinnya 150. Kayaknya motor-motor matic zaman sekarang juga banyak deh bang yang kapasitas mesinnya 150. Yap, menurut gua Cito 150 ini punya beberapa, khususnya 2 poin yang menurut gua sangat unik. Yang pertama itu ada di bagian tengahnya nih cuy ya. Dimana kalau kalian lihat di bagian tengahnya itu kan dibikin seperti cover yang seolah-olah menutupi bagian mesin. Tapi sebenarnya itu adalah box untuk penyimpanan cuy. Kalau kalian lihat ya, ini itu bukan mesin dalamnya, tapi box. Karena sejatinya motor ini kan motor mirip seperti motor matic ya. Posisi mesinnya tuh ada di bagian depan sini. Nah ini bisa kita fungsikan sebagai kotak penyimpanan. Ini ada kuncinya, di sini ada juga kuncinya. Kita tinggal buka aja kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini dalamnya kita bisa naruh 2 buah sepatu. Kalau untuk helm cetok masih masuk, tapi helm half face kayak udah nggak masuk deh. Walaupun dimensinya sebenarnya cukup lebar, tapi gate untuk masuknya ini nggak terlalu lebar. Tapi kalau untuk naruh sepatu, jas hujan, terus kunci-kunci, wah ini sih kayaknya lebih dari cukup sih ya. Bahkan kayaknya untuk bawa-bawa iPad juga sebenarnya masih masuk nih sininya. Dan ini udah dilengkapi dengan sistem pengunci. Jadi harusnya udah cukup aman. Menarik ya. Ini kayaknya satu-satunya motor yang punya bagasi di bagian tengah sini. Dengan desain ya seperti ini gitu modelnya. Nice, Kijia. Sekarang poin kedua yang mau gue sampaikan ke kalian adalah posisi footstep nih guys. Seperti kalian lihat di motor ini memiliki 2 buah footstep. Sebenarnya di motor-motor lain juga ada 2 buah footstep gitu kan. Tapi yang menarik di motor ini ya, jadi ketika gue pertama kali naik motor ini, otomatis posisi kaki gue berada di bagian footstep yang depan ini. Jujur ini kurang srek sih ya. Dari posisi badan gue yang gue rasa, ini berasa kayak naik motor matic atau motor bebek, cuman stangnya dibikin rendah, jadi kurang nyaman. Justru gue merasa nyaman itu ketika posisi kaki gue adanya atau bertengger itu di bagian footstep belakang di sini. Ternyata bagian footstep depan ini juga bisa dilipat guys. Jadi di situ poin keunikannya. Kita bisa milih mau pakai footstep depan atau mau pakai footstep belakang. Oh ya guys, ada satu lagi. Tadi mumpung motornya gue naikin ya, gue juga mau sekalian kasih tahu ke kalian aja gimana rasanya naik motor ini dengan tinggi badan gue yang
160 cm. Jujur ketika naik motor ini langsung berasa feel in banget ya sama motor ini, karena dimensinya yang begitu kecil, kayak user friendly banget ya naik motor ini. Apalagi posisi kaki gua hampir napak, posisi jok juga enak, busanya empuk, dan posisi setang ini dia udah pakai setang clip on, tapi posisinya itu tidak terlalu nunduknya agresif, nggak terlalu agresif gitu, masih cukup nyaman untuk pemakaian dalam kota ataupun dipakai touring. Di bagian stang kemudinya sendiri ini cukup simpel. Panel instrumennya juga udah digital, full digital. Ini kece banget semuanya. Spionnya juga udah dibikin yang model bar end seperti ini. Jarak pandangnya juga menurut gua nggak kalah dengan spion yang model pada umumnya gitu yang ada di atas. Terus di bagian saklar-saklar juga dibikin simple. Ini udah lengkap semua. Lampu sen, klakson, saklar, dan tombol TCS-nya cuy ya. TCS-nya ini untuk yang supaya motor ini nggak slip lah gitu. Traction control gitulah. Dan di bagian fairing depan ini kalau kalian lihat di samping panel indikator ya, itu udah ada colokan charger. Nah sekarang gue mau duduk pindah ke bagian jok pengendaranya di belakang ya. Karena ini posisi joknya kalau kalian lihat cukup kecil gitu. Kayaknya bakal kayak seuprit banget gitu didudukin ya. Tapi gue nggak tahu, makanya kita cobain. Wah ternyata masih cukup nyaman, walaupun pas-pasan ya, nggak terlalu lega juga, tapi busanya empuk banget sumpah. Dan posisi duduk si pengendara belakang itu lebih tinggi daripada pengendara utama, jadi harusnya jarak pandang si pengendara itu jadi lebih nyaman dibandingin sama pengendara utama, karena dia kan biasanya kalau posisi duduknya sejajar kan kehalingan sama bahunya pengendara ya. Ini karena lebih tinggi, jadi harusnya udah nggak ngeliat ke atas lagi gitu. Harusnya enak sih, berasa kayak feel diboncengin naik motor sport gitu. Udah cukup ya, hampir semuanya udah gue bahas. Jadi langsung aja sekarang gue mau ajak kalian untuk kita dengerin suaranya bareng-bareng. Seperti apa suara QJ motor Cito 150 ini. Langsung kita tes nyala, let's go. Gue nggak bisa komen banyak, ya ini adalah knalpot standar, 1 silinder, 150 cc, dan transmisi otomatis atau layaknya motor matic. Jadi ya suaranya, gue harus jujur, gue bakal bilang suaranya so-so aja. Tapi gimana nanti ketika udah pakai knalpot custom, tentu ceritanya akan beda lagi. Tapi sementara, karena kita ngetesnya pakai knalpot standar, ya seperti layaknya motor matic pada umumnya yang knalpotnya juga masih standar lah. Kesimpulannya, dengan semua hal yang tadi udah gue sampein di motor ini adalah salah satu motor atau bisa jadi satu pilihan buat teman-teman di sini yang hobi dengan motor-motor mini. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini sangat cocok untuk pengendara newbie. Jadi kalau misalnya kalian punya adik atau punya teman yang pengen mulai beralih, tadinya mungkin naik kendaraan umum, pengen jadi coba naik motor, ini salah satu motor yang gue rekomendasiin untuk newbie. Atau yang terakhir, kalau misalnya kalian udah punya motor pertama, kedua, dan ketiga, motor ini cocok banget buat kalian miliki untuk jadi motor ketiga atau motor keempat. Koleksi ya jadinya ya, karena emang sebenarnya itu gitu loh si Cito 150 ini. Bang, berapa nih harganya si kecil-kecil cabai rawit ini ya kan? Oke, dengerin baik-baik. Motor ini dibanderol dengan harga Rp31.690.000. Gimana dengan harga segitu cuy? Menurut kalian worth it apa enggak ya? Tulis di kolom komen. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini yang ngebahas soal motor QJ yang imut satu ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, tulis aja di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup dari Mataram Lombok. Ateng Katros cabut. Peace.